Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Sahabat Bawaslu Kota Pangkal Pinang, ini merupakan panggilan kami kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang bahwa masyarakat yang berada di seluruh Kota Pangkal Pinang, Bawaslu memanggilnya adalah sahabat. Sebagai informasi, ini merupakan podcast pertama kali yang kami coba ingin lakukan dan kami ingin sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk eksistensi kami berada di Kota Pangkal Pinang. Kali ini saya ditemani oleh dua orang, di mana dua orang ini bukan komisioner, tetapi mereka adalah yang bekerja di Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Bersama saya Nofrian Saputra, Komisioner Bawaslu Kota Pangkal Pinang, coba ingin menggali dan sekaligus memberikan informasi kepada adik-adik semua bagaimana sih sebenarnya bekerja di Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Yang pertama ada Elzika Kumalasari. Sarjananya sarjana apa? Elzika? Ilmu politik. Jadi pas masuk ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang dengan menggunakan gelar sarjana ilmu politik. Kuliah di? Saya alumni Universitas Muhammadiyah Jogja. Ya. Asli mana? Saya aslinya Pangkal Pinang. Asli Pangkal Pinang. Kuliah di Jogja, kemudian kembali ke Pangkal Pinang dan bekerja di Pangkal Pinang gitu. Lasmarito Sibarani asli Padang, Medan. Asli Medan, Bang. Medan. Tamatan mana? Saya lulusan dari Universitas Bangka Belitung. SIP juga? Bukan, Bang. Saya itu lebih saya SH. Sarjana hukum Ya. gitu. Jadi sahabat Bawaslu Kota Pangkal Pinang, satunya ilmu politik, satunya hukum. Di Bawaslu Kota Pangkal Pinang itu dia ada terdiri dari beberapa divisi, di mana divisi itu bisa satunya divisi hukum, kemudian divisi pengawasan dan divisi SDM sumber daya manusia. Untuk Elzika Kumalasari, ini gimana bisa masuk ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang ini? Itu ceritanya gimana bisa masuk ke sini? Apakah langsung ada orang dalam atau melalui proses itu? Saya melalui proses murni. Proses Bang. murni. Ya. Awalnya tuh saya sebenarnya kurang tertarik sih di lembaga pengawas pemilu awalnya memang. Kok bisa kurang tertarik? Kenapa? Ya karena dulu waktu saya menjadi mahasiswa paling males kalau mempelajari tentang partai politik kayak gitu Bang. Nggak taunya sekarang malah kerjanya di lembaga ini karena kan kemarin pas ada rekrutmen saya baca-baca di koran, salah satu koran di Bangka Pos ya? Di Bangka Pos. Nah di situ ada pembukaan lowongan Nah, untuk staf. ini menarik. Tidak hobi politik, tetapi mengambil sekolah ilmu politik. Ilmu politik. Nah itu bagaimana ceritanya? Apa dipaksakan atau karena memang ada pasangannya yang berada di situ kemudian ikut itu atau gimana itu? Aduh gimana ya Bang? Kan aneh, mahasiswa politik tetapi tidak hobi politik gitu, dan sekarang terjun di Di dunia politik dalam hal mengawasi gitu. Iya. Mungkin sudah jalannya kali ya Bang. Sudah jalannya. Jadi tes tadi, jadi dia bukan hanya beberapa kali tes itu atau beberapa kali tes. Banyak yang ikut gitu. Banyak yang ikut Bang, dan di lembaga ini pun saya nggak punya kenalan, satu orang pun nggak ada. Tidak punya kenalan. Tidak punya kenalan. Sebelumnya sama saya komisioner kenal? Nggak Kenal gitu. artinya ini apa? Ini sebagai informasi kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa staf ataupun pegawai yang ada di Bawaslu Kota Pangkal Pinang itu masuknya murni ya. Iya. Kemudian Lasmarito Sibarani, jauh dari Medan, kemudian datang ke Pangkal Pinang menjadi Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Bekerjanya sekarang di divisi mana? Sekarang saya di SDM Bang. Divisi SDM. Data dan informasi. Hukum masuk ke divisi SDM. Divisi SDM. Iya. Jadi ada apa saja tuh yang dikerjakan di divisi SDM? Kalau di divisi SDM sih Bang, kalau misalnya kita, saya lebih ke kajian-kajian membuat surat misalnya seperti itu. Nah, kalau kita membuat surat, kemudian surat itu kan ada dasar hukumnya, saya lebih ke situ. Kemudian kalau mengenai kepegawaian juga kan ada misalnya kita sebagai pegawai itu
di Bawaslu Kota Pangkal Pinang itu bagaimana gitu, apa sih kewajiban kita, apa sih tugas yang harus kita laksanakan. Nah itu saya sendiri yang untuk mencari Divisi informasi, SDM ya, di divisi SDM. LZK juga di divisi SDM. Enggak bang, saya awalnya masuk di sini di divisi pengawasan. Divisi kemudian pindah ke pengawasan. divisi hukum. Divisi hukum, Iya. divisi saya dong. Iya. Jadi gitu. dulunya juga di divisi hukum. Jadi masyarakat Kota Pangkal Pinang ataupun sahabat Bawaslu, mereka ini berdua adalah sebagai salah satu contoh bahwa perempuan itu kerjanya bukan hanya di dapur gitu ya, tetapi mereka harus berkiprah juga di segala bidang, dan mereka berdua kebetulan berkiprahnya di dunia kepemiluan gitu. Nah sekarang coba jujur, kira-kira tertarik atau tidak, atau hanya sekedar bahwa oh ini mencari pekerjaan gitu di sini? Apakah ada tertarik pada dunia kepemiluan? Ya silakan. Untuk awalnya kan tadi saya bilang saya kurang tertarik gitu ya bang. Ya. Tapi sekali saya masuk ke dalam khususnya di lembaga kepemiluan ini, Ya. dan saya menemukan passion saya gitu bang. Oh, Iya. jadi ilmu politik Ilmu tadi politik, ya. itu terciptanya pertama kurang tertarik, Tertarik awalnya. kemudian masuk ke dalam dunia kepemiluan menjadi tertarik Jadi gitu. tertarik. Artinya bahwa hobi kepada politiknya timbul setelah masuk ke dalam dunianya Iya, gitu. dunia politik. Makanya itu bang. Jadi bagi saya teori itu tidak apa ya, lebih baik praktik gitu loh bang, langsung ke lembaganya kayak gitu daripada teori kayak gitu kan. Kalau kebanyakan teori sih, kalau kebanyakan pas Jadi di secara mahasiswa. prakteknya di Bawaslu Kota Pangkal Pinang, LZK itu menemukan bentuknya seperti apa? Terjun langsung ke lapangan kah, atau hanya di meja gitu untuk ini? Terjun ke lapangan bang, karena kan kemarin LZ masuk ke sini kan di divisi pengawasan. Iya. Nah divisi pengawasan 85% lah di lapangan. Di lapangan. Sisanya, iya. Pekerjaan gimana? Apakah dia yang ngikut waktu, misalnya datang jam 8 kemudian seperti orang-orang biasa gitu? Enggak. Jadi sesuai dengan tahapan sih. Sesuai dengan tahapan. Jadi kalau misalnya tahapannya itu sampai malam, pulangnya malam juga. pulangnya malam. Jadi itu berlaku selama berapa tahun itu, atau sampai sekarang gitu? Kalau sekarang karena memang Bawaslu Kota Pangkal Pinang tidak ada tahapan, jadi untuk jam kerjanya seperti biasa, pergi jam 8, pulang jam 4 sore kayak gitu. Oh gitu. Ya ketika ada pemilihan kemarin, nggak tentu bang waktunya, kadang pulang jam 12 malam, kadang jam 2 malam, apalagi pas tahapan pemungutan suara kayak gitu. Jadi 24 jam kerja di luar. sedih juga berarti bekerja di dunia kepemiluan, bukan Tapi kalau seneng, rasanya puas ya, gitu, Bang. karena kan perkiraan orang-orang bahwa menjadi pegawai itu kan bekerjanya datang jam 8 ataupun jam setengah 9 gitu, kemudian pulangnya setengah 5 gitu kan. Ya anggapan orang kan ya bekerja seperti itu kemudian langsung pulang gitu kan. Berarti di dunia kepemiluan tidak seperti itu gitu ya. Tidak. Ya, nah kalau untuk Lasmarito gitu, apakah sama nih statusnya seperti LZ, pulangnya malam juga atau apa untuk di divisinya? Gitu? Kalau kemarin ada tahapan pemilu, waktu itu saya masih di divisi hukum perangkat dan sengketa ya, sama dengan LG juga. Setiap kita kan lebih ke kasus ya. Kalau misalnya ada kasus ya di masa pilkada nih, misalnya kalau dalam penanganan pelanggaran itu, kita itu menggunakan hari 3+2 tadi ya. Jadi mau nggak mau ya, baik di dalam hari kalender maupun hari kerja, tidak mengenal jam berapa ya, kita siap standby dipanggil seperti itu ya. Berarti ya sama aja kan ya, kita siap dipanggil kapan aja. Karena memang mungkin itu bentuk komitmen di saat kita baru pertama kali masuk ataupun melamar ya. Waktu pertama kali melamar juga kita udah ditanyain gimana untuk ini apa, kalau bekerja di Bawaslu itu begini loh kata-katanya waktu diwawancara di Bawaslu Provinsi ya. Nah jadi sebelumnya memang kita udah dikasih gambaran bagaimana bekerja di Bawaslu, dan kita udah menyatakan bahwa kita siap ya. Berarti ketika kita sudah berada di dalam ya, kita harus komitmen dong untuk kesiapan kita tadi. Baik, dan ini nih masalah suka dukanya untuk Lasmarito, kira-kira sukanya di mana nih di bekerja di Bawaslu Kota Pangkal Pinang ini? Kadang-kadang kan ada suka
Tetapi nggak mungkin semuanya suka kan, tetap ada juga dukanya gitu. Kira-kira sukanya di mana gitu? Suka duka itu tentang suka yang pertama ya. Ibarat kata tak kenal maka tak sayang. Misalnya kalau kita dulu itu kita nggak tahu tentang Bawaslu, kita apa ya, awal itu rasanya kayak lain, kayak nggak suka gitu terus. Tapi setelah kita menjalani, oh ternyata rasa nyaman ya, sukanya seperti itu. Setelah kita mengetahui, kita mendalami dan kita paham ya pastinya kita suka dong. Nah dukanya itu apa ya? Dukanya itu ya di satu sisi jauh dari keluarga ya, jadi problema juga salah satu. Oh jauh dari keluarga, jadi Lasma di sini sendiri itu, maksudnya orang tua di orang tua saya itu di Tapanuli Utara, jadi di Sumatera Utara, di Medan. Ya, masih jauh lah dari kota Medan. Iya. Jadi nah ini tertarik nih, saya potong dulu. Jadi ternyata Lasmarito ini adalah anak rantauan, anak yang merantau ke Bangka Belitung. Itu macam mana ceritanya merantau tapi kuliah itu di mana-mana? Yang namanya merantau itu kan bekerja, bukan kuliah gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi ya kalau bercerita kembali ke kuliah dulu, waktu kuliah kebetulan dapatnya di UBB karena itu kemarin itu pernah ngejar beasiswa itu. Jadi waktu itu ada dapat beasiswa dari Menteri Sekretaris Negara. Waktu itu masih dijabat sama TB Silalahi. Jadi ikut beberapa tes. Masih paman enggak? Bukan, itu ibaratnya karena dari enggak, maksudnya TB Silalahi itu masih keluarga bukan? Bukan, kemarin itu dia merekrut memberikan beasiswa pada 100 anak SMA yang baru lulus pada tahun 2013. Nah itu berapa kali seleksi ya? 4 kali seleksi deh, 5 kali dari administrasi pertama. Nah jadi kebetulan dia lulus dan kita dikasih kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri, asalkan kita dengan syarat dan ketentuan yang berlaku lah tentunya. Nah jadi kemarin itu udah coba beberapa universitas dan ngambil UBB yang kebetulan maksudnya masih baru dan yakin bakal dapat seperti itu. Nah jadi ya udah berangkat ke Bangka Belitung, merantau ke Bangka Belitung, diantar sama orang tua gitu. Oh jadi prosesnya cukup panjang juga sehingga bisa dapat ke Bangka Belitung. Niatnya cuma kuliah? Iya, pertama niatnya kuliah. Nah habis kuliah udah sempat balik ke Medan. Sempat balik ke Medan gitu? Balik ke Medan. Terus dapat informasi itu dari website Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, ada perekrutan. Nah kemarin tuh sempat dilema juga. Terus tanya di Tapanuli Utara, ternyata mereka mungkin infonya belum pada saat aku bertanya tentang perekrutan di Tapanuli Utara, mungkin infonya belum seperti info di Bawaslu Bangka Belitung. Kalau di Bangka Belitung itu dia udah di website, mungkin di sana masih sistem pengumuman atau bagaimana kurang tahu juga. Tapi pada saat itu di sana belum ada informasi tentang perekrutan. Jadi balik lagi ke Bangka Belitung karena udah sempat kirim lamaran dan dinyatakan lulus administrasi. Untuk tes selanjutnya balik lagi ke Bangka Belitung. Wow, berarti cukup panjang sahabat Bawaslu semua, bahwa Lasmarito ini dia anak rantauan yang dari Medan kemudian balik Pangkal Pinang, kemudian balik lagi. Jadi cukup panjang ceritanya gitu sehingga bisa bekerja di Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Nah, jadi ada sedikit harapan ini kepada LZ dan Lasmarito, kita memberikan semacam motivasi kepada mahasiswa ataupun adik-adik kita yang sekarang ini lagi kuliah nih. Apakah sebenarnya kalau kita kuliah itu lantaran kita untuk kedepannya tidak bekerja atau gimana nih? Coba LZ gimana? Apakah ada jaminan nih? Saya kuliah kemudian saya bekerja gitu? Baik, menurut saya Bang, kuliah itu belum tentu menjamin kita itu bakalan bekerja di suatu instansi atau dimanapun. Soalnya kebanyakan ada juga orang kuliah terus untuk menjadi pengusaha. Jadi tergantung niatnya sih sebenarnya, niat dan passion seseorang itu, apakah ia pengen bekerja atau dia pengen menjadi wirausaha. Oh gitu. Jadi apakah ini batu loncatan atau tidak itu bekerja di sini? Nah itu tergantung pada niat seseorang sih Bang. Niat seseorang. Jadi kalau LZ misalnya masuk sini itu niatnya awalnya memang ingin terjun ke dunia politik gitu.
Enggak sih, awalnya memang Oh, coba-coba Bang. oh, coba-coba. Iya, nah ketika sudah masuk ke sini, hobi itu baru muncul. Oh, Passion gitu. saya ternyata di sini. Jadi artinya kepada adik-adik mahasiswa, segala sesuatu apabila sudah tamat itu kuliah dan menyandang titel gelar apapun, misalnya SIP, SH, ada juga SE, jadi jangan takut mencoba untuk mencoba gitu ya, karena bisa jadi hobi itu timbul dari rasa ingin coba-coba itu kemudian bisa menjadi hobi gitu dan kesukaan kita gitu. Jadi itu sekelumit cerita tentang pegawai kita ataupun serikandi kita yang ada di Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan sahabat Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Ini podcast yang pertama kali dan mudah-mudahan ke depan kita akan melaksanakan podcast berikutnya. Kemungkinan mereka berdua juga yang menjadi hostnya, karena saya hanya sebagai pengantar podcast di edisi pertama kali ini. Jadi tetap terus saksikan podcast kami di YouTube Bawaslu Kota Pangkal Pinang, dan kalau bisa kami minta tolong untuk di like, di subscribe ataupun di share kepada teman-temannya, karena pendidikan kepemiluan ataupun pendidikan pengetahuan tentang pilkada ataupun pemilu ini sangat penting bagi adik-adik maupun masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.